Halo Fermin, apa kabar kalian? Kali ini, masih di Shimo Kitazawa, kita akan lanjut Shimo Kita Glory Days episode 3. Siapin tisu, langsung saja check it out. Episode 3 masih melanjutkan kondisi Yuta yang malang nasibnya. Minori dan Sekiguchi lagi OTW buat grebek kosan Nutopia. Dan Miha lagi mau dihap-hap sama penguntit. Yuta juga ketinggalan HP-nya nih di sini. Ada Yuta yang sedang kebingungan antara menghentikan Minori dan Sekiguchi atau menghentikan penguntit. Tiba-tiba kedatangan Nozomi yang ikut memantau. Kayaknya Ibu Polwan lagi mantau buat nyari rencana ngancurin Utopia. Yuta pun akhirnya memilih menghentikan si penguntit. Ternyata si penguntit malah lebih galak dan langsung bogem si Yuta. Yuta yang mau dihabisin tiba-tiba malah balik ditolong oleh Miha yang kayaknya bukan Miha nih. Percakapan antara Miha dan si penguntit pun mengungkap fakta bahwa Miha ternyata generasi ketiga dari sebuah kelompok Yakuza. Gokil, bukan opainya aja yang gede, nyalinya juga. Orang tua Miha juga sepertinya tidak suka ada seorang cowok yaitu Yuta di kosannya Miha. Miha pun meminta Yuta untuk merahasiakan status Miha. Saat sedang berbincang berdua, Minori pun datang. Di sini pun kebongkar dah. Miha yang tidak tahu kalau Yuta merahasiakan soal Nutopia pun memberitahu bahwa dia adalah teman kosan Yuta bersama 5 orang lainnya. Minori pun geram karena hal itu. Karena di satu sisi, ia menyadari Yuta melakukan semuanya agar dapat menyusul Minori berkuliah di Tokyo. Kembali ke kosan, Yuta yang sedang meratapi nasibnya dipanggil untuk bertugas melayani para anak kos. Makin frontal dah di sini. Nozomi dan Natsume terang-terangan ngomongin susu di depan Yuta. Miha yang tidak ikutan akhirnya diantarkan makanan oleh Yuta. Sempat terlihat Natsume menatap sedih ke arah Yuta. Cemburu nih, huhui. Yuta pun lanjut berbincang dengan Miha dan ternyata alasan mengapa Miha ingin menjadi penulis novel adalah karena ia menyukai buku yang dia anggap sebagai teman. Mimpi Miha pun ditemukan ketika ia berada di Nutopia. Pindah dulu sebentar, Nozomi yang mengetahui soal rahasia Miha pun tidak lupa melapor kepada Enoki Suyako yang sepertinya akan dimanfaatkan untuk dapat membubarkan Nutopia. Kembali ke Yuta, berkaca ke Miha yang menemukan tujuannya, Yuta pun akhirnya jujur ke Minori jika ia pergi ke Rokyo University karena itu adalah tujuannya. Miha pun senang dengan sikap Yuta, namun ada yang aneh nih. Minori malah masih menganggap bahwa kosan Yuta isinya adalah pria. Cantik dan bucin hasilnya jadi agak bego ya bun. Malam harinya Yuta yang sedang belajar diganggu oleh ribut-ribut di kosan. Ternyata si janda sebelah Enoki Suyako datang lagi. Di sini pun terungkap bahwa masalah antara Enoki dan Chiho adalah karena Enoki merasa dicurangi saat kalah pada kontes kecantikan tingkat kecamatan. Enoki merasa Chiho sengaja melepas BH-nya agar bisa menang dan mendapatkan 3 barel beras. Remeh sekali ya. Enoki pun membawa kabar buruk di mana akan diadakan rapat antar RT untuk menentukan pembubaran Utopia dengan alasan masalah keamanan. Ya, Enoki membawa status Miha sebagai anak Yakuza di sana. Miha pun sedih dan sempat memutuskan untuk pergi dari Nutopia. Namun Chiho sepertinya memiliki rencana dan meminta Miha untuk mengajak si penguntit ke kosan. Rencana Chiho pun ternyata berjalan mulus. Kazuya diperlihatkan kondisi asli Nutopia yang memang sedikit bobrok. Walaupun awalnya tidak percaya bahwa Yuta tidak akan macam-macam sama Miha, namun karena keseriusan Yuta membela Miha, Kazuya pun luluh dan bahkan memberikan janji persaudaraan ala Yakuza dengan Yuta. Kazuya pun akhirnya mempercayakan Miha kepada Yuta. Yuta yang berhasil membela Miha makin bikin Miha kesemsem. Tapi di sisi lain, Natsume semakin cemburu dan ya, Natsume sangat nekat mau memperkosa Yuta yang sedang beres-beres. Pengen juga kan Mimin. Natsume pun akhirnya dihentikan Kaoru. Kaoru pun mengomeli Natsume yang nekat pengen esek-esek di Nutopia.
Natsume yang sedang panas malah balik ngomel ke Kaoru dan bilang bahwa Kaoru mengejar pria dengan cara yang sama juga. Kaoru yang marah akhirnya menampar Natsume dan perpecahan pun tidak terelakkan. Di sisi lain, HP Yuta yang ikut terjatuh saat Yuta terpental ternyata berdering karena Minori telepon. Telepon Minori pun diangkat oleh Nozomi yang sepertinya sengaja untuk bikin Yuta makin bermasalah. Kembali ke Nutopia, permasalahan Natsume ternyata benar-benar membuat Kaoru pergi. Yuta yang merasa Kaoru pasti akan kembali menjadi senang ketika mendengar bel di Nutopia karena mengira Kaoru akan datang kembali. Ternyata Minori yang datang ke kosan. Sepertinya Minori tahu detailnya dari Nozomi. Bahkan Nozomi sepertinya menambahkan bumbu-bumbu jika Yuta menambah uang kosan dengan badannya. Seperti episode 1, satu masalah emang gak akan pernah cukup buat Yuta. Ya, tiba-tiba ada anak kecil bersama Nozomi dan memanggil Yuta sebagai ayah. Aduh, bad luck Yuta nih. Gimana episode kali ini? Udah mulai ada hikmahnya kan? Gak percaya sih, ini series membawa pesan dalam esek-esek. Segitu dulu saja, Mimin tunggu kehadiran kalian di episode selanjutnya. Mimin pamit, salam family.